Berjumpa bersama saya Indah Permatasari Simbolon pada video pembelajaran ini. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang menentukan unsur-unsur berita. Maka pada video ini selanjutnya kita akan membahas meringkas dan menyimpulkan berita. Setelah mempelajari materi, kamu diharapkan mampu meringkas pokok-pokok isi berita yang dibaca atau didengar. Kamu juga mampu menyimpulkan pokok-pokok isi berita yang dibaca atau didengar, dan kamu juga mampu memberikan tanggapan berdasarkan berita yang dibaca atau didengar. Nah, pertanyaannya adalah, apa itu ringkasan? Perlu kamu ketahui bahwa ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang menjadi singkat dan efektif. Langkah-langkah meringkas berita: yang pertama, mendengarkan atau membaca berita. Kedua, mencatat pokok-pokoknya, yaitu dari rumus 5W dan 1H atau adiksimba. Dan langkah yang terakhir, kamu menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas. Mengenai penyimpulan isi berita. Kesimpulan tentang isi berita harus memanfaatkan ringkasan kita sebelumnya terhadap pokok-pokok informasi yang berpatokan kepada rumus adiksimba. Tanggapan terhadap isi berita merupakan sambutan terhadap suatu ucapan. Isinya bisa berupa kritik atau komentar. Nah, berikut contoh tanggapan. Seharusnya tidak boleh membuang puntung rokok di situ agar tidak terjadi kebakaran. Nah, selanjutnya kita membahas tentang menentukan struktur dan kaidah berita. Pada bagian ini kita akan membahas tentang struktur berita. Struktur berita mempunyai susunan. Yang pertama adalah kepala berita. Kepala berita ini merupakan informasi yang paling penting, yang terletak pada bagian atas. Adiksimba sering disebut sebagai unsur-unsur berita. Bagian ini disimpan pada bagian kepala dan tubuh berita. Yang kedua, tubuh berita. Adapun susunan dari unsur-unsur berita itu bisa variatif. Misalnya, ada didahului dengan penyajian apa, ada pula yang diawali kapan. Pertanyaan bagaimana biasanya ditempatkan pada bagian badan berita. Dan susunan yang terakhir ataupun bagian terakhir pada struktur berita adalah ekor. Pada bagian ekor ini membahas tentang informasi yang kurang penting. Pembahasan tentang kaidah-kaidah kebahasaan. Nah, pada berita ataupun teks berita maupun penyampaiannya ada kaidah-kaidah kebahasaan yang harus diperhatikan. Yang pertama, penggunaan bahasa baku. Bahasa baku ini adalah kata-kata yang ditemukan atau yang diberlakukan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita perhatikan kalimatnya. Korban kekerasan merasa sesak napas. Napas adalah kata baku, namun sering sekali orang mengatakannya menjadi kata nafas. Kedua, penggunaan kalimat langsung. Ciri-ciri yang terdapat pada kalimat langsung yang disampaikan dari orang yang pertama adalah tanda petik. Jangan kamu merampas hak orang lain. Diawali dengan tanda petik dan diakhiri dengan tanda petik. Ketiga, penggunaan konjungsi bahwa.
Konjungsi adalah kata penghubung. Pada kalimat berikut kita menemukan konjungsi bahwa. Pada konjungsi bahwa saya sudah membuat dengan huruf miring agar mudah dilihat untuk dipahami. Polisi menyatakan bahwa pengemudi sepeda motor wajib memiliki SIM. Yang keempat, penggunaan kata kerja mental. Perhatikan contohnya. Pelaku melarikan diri dengan kocar-kacir. Dengan kocar-kacir adalah kata kerja mental. Yang kelima, menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat. Pencuri mencongkel rumah korban dengan linggis pada malam hari. Rumah korban adalah keterangan tempat dan malam hari adalah keterangan waktu. Yang terakhir, penggunaan konjungsi temporal. Dia melukai korbannya lalu menguasai harta korban. Lalu merupakan contoh konjungsi temporal. Pada bagian akhir kita membahas tentang menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Ada langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam penyampaian sebuah berita. Yang pertama, membuat judul laporan sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Yang kedua, menentukan sumber berita, yakni berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Yang ketiga, mendatangi sumber berita, yakni dengan mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa itu. Terakhir, mencatat fakta-fakta dengan berkerangka pada pola adik simba atau 5W dan 1H. Fakta-fakta tersebut dikembangkan menjadi sebuah teks berita yang utuh dan disajikan mulai dari bagian yang paling penting ke bagian yang kurang penting. Nah, kita sudah menyimak tentang menentukan unsur-unsur berita pada video sebelumnya, dan pada video ini juga kita sudah menyimak materi meringkas dan menyimpulkan berita. Kita juga menyimak materi menentukan struktur dan kaidah berita, dan kita juga sudah menyimak penyampaian informasi dalam bentuk berita. Maka saya sangat berharap setelah mempelajari materi ini, kamu dapat menyampaikan informasi berita dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.